Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 6 akan memaparkan materi tentang aspek kepelakuan dalam pelaporan keuangan dan audit internal. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fajri AS dan rekan saya Hendrika Ontami dan Amri Setiawan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang audit internal. Sejarah internal telah berkembang dari sekedar profesi yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi yang memiliki orientasi dan bernilai jasa pada manajemen. Pada awalnya, audit internal sebagai adik dari profesi auditor internal pada penilaian dari keangkutan angka-angka keuangan. Internal menurut Sukrisno Agus adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh internal audit perusahaan, baik laporan keuangan dan pencatatan keuangan maupun ketaatan pada manajemen puncak yang telah ditentukan. Dari tujuan audit internal adalah untuk membantu para anggota organisasi agar melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan audit internal melakukan analisis, penilaian, dan saran-saran yang diajukan. 2. Motivasi audit. Seperti kita ketahui, motivasi audit adalah merupakan alat bantu keperlakuan yang sangat terbesar bagi internal audit. Maka dari itu, kebutuhan yang diperlukan yang pertama, kebutuhan untuk menjadi bagian dari organisasi. Kedua, kebutuhan untuk dikenal agar dapat melayani auditor secara baik. Ketiga, hubungan dengan gaya manajemen. Ada 4 gaya manajemen kepemimpinan secara umum. Yang pertama, gaya mengarahkan berarti pemimpin memberikan industri spesifik. Kedua, gaya melatih berarti pemimpin tidak hanya mengarahkan tetapi juga memberikan penjelasan tentang keputusan. Ketiga, gaya mendukung berarti pemimpin tidak hanya mendukung tetapi juga memudahkan bawahannya. Keempat, gaya mendelegasikan berarti pemimpin menyerahkan tanggung jawabnya untuk memberikan keputusan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, itu bagian D, pengelolaan konflik. Konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit. Tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal seperti berikut. Yang pertama itu lingkup seperti terhadap manajemen. Yang kedua tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal. Yang ketiga tanggung jawab seperti layanan manajemen. Yang keempat nilai dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Kemudian bagian E, masalah-masalah hubungan. Brink dan Witt 1982 mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut adalah yang pertama terhadap variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Yang kedua, keberagamaan perasaan-perasaan dan emosi. Yang ketiga, keberagamaan persepsi. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat mempengaruhi pada hubungan. Yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasi sebagai suatu variasi akhir. Kemudian bagian F, karakteristik umum individu. Brink dan Witt 1982 juga telah membantu suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Auditor seharusnya mempertimbangkan hal tersebut karena hal itu dipengaruhi terhadap kepribadian, sikap, dan aktivitas. Kemudian bagian G, kesadaran pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana banyak hubungan interpersonal,
Hal terpenting adalah untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan, serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Elemen-elemen utama tersebut adalah yang pertama, adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam hubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. Yang kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang. Yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan orang lain. Yang kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Yang terakhir, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Hendrika Utami. Komunikasi secara efektif. Komunikasi terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Bahasa yang menggunakan aksioma seharusnya jelas, ringkas, bebas akronim, dalam struktur gramatikal yang baik, dan mengungkapkan isi dalam aturan sederhana yang logis. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan komunikasi yang efektif adalah: 1. Jangan bicara atau menulis dalam bentuk langsung sebab auditor bukanlah bagian dari manajemen. 2. Menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan kerja dari pihak audit. 3. Jangan menjadikan pihak yang diaudit secara pokok bahasan, baik secara verbal ataupun tertulis. 4. Pertimbangkan sifat ego pihak yang diaudit ketika memberi saran. 5. Menjaga laporan dan memberikan keadilan. 6. Jangan berargumen mengenai moralitas. 7. Mengingatkan dengan kondisi lingkungan ketika mencari penyebab dari temuannya. 8. Sepanjang proses penyusunan laporan, mengizinkan pihak yang diaudit untuk mengungkapkan pendapatnya. 9. Sopan dengan seluruh karyawan pihak yang diaudit dan menyambut manajemen pihak yang diaudit dengan rasa hormat. 10. Melakukan pertemuan dan wawancara di kantor pihak yang diaudit. 11. Mempertimbangkan kemungkinan tekanan yang muncul dalam diri pihak yang diaudit. Pelaksanaan audit partisipatif. Audit partisipatif yaitu proses melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. Jadi audit ini merupakan kemitraan untuk menyelesaikan masalah, sehingga terkadang disebut juga audit kemitraan. Sebagai masalah perilaku pihak yang diaudit, auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi, mengatakan bahwa budaya organisasi merupakan sikap dan perilaku auditor. Elemen-elemen keperlakuan dalam audit partisipatif adalah: 1. Pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. 2. Bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai program pelaksanaan audit. 3. Peroleh persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. 4. Persetujuan atas isi laporan harus didapatkan. 5. Memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Partisipasi dalam audit membantu memecahkan berbagai permasalahan dalam mengorganisasikan tindakan korektif. Seluruh keberhasilan di atas tergantung pada kredibilitas auditor atas kejujurannya. Selanjutnya, penggunaan pengetahuan keperlakuan dalam audit. Secara umum, penanganan keperlakuan organisasi adalah akibat dari sebagai hal berikut. 1. Kondisi pada umumnya, kualitas diri, struktur pengendalian internal. 2. Motivasi atau kebutuhan dari karyawan kantor untuk membentuk etika dan kejujuran. 3.
Sifat atas karakteristik pada pribadi dari seluruh tingkat karyawan. Diasumsikan bahwa para editor internal dalam setiap pekerjaannya selalu berhubungan dengan karyawan-karyawan yang ada di organisasi. Kedekatan ini menghasilkan posisi yang kemungkinan karyawan untuk menerima atau menolak auditor, di mana hal tersebut akan berdampak pada tingkat kebebasan auditor, pengalaman dan pemahaman atas aspek keperilakuan, serta pertimbangan terkait memberikan kepada auditor alat audit yang kuat. Selain masalah perilaku yang diaudit, auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi. Dikatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi sikap-sikap dan perilaku auditor untuk budaya organisasi. Unsur-unsur tercermin antara lain sebagai berikut. 1. Karyawan harus mempunyai komitmen. 2. Kualitas pelatihan dan pengembangan staf. 3. Identitas perusahaan seperti kebijakan. 4. Pembuatan keputusan. 5. Fokus manajemen. Oleh karena itu, suatu audit tidak akan menjadi kontradiktif ketika laporan audit dapat diterima dan diimplementasikan. Sekian, terima kasih. Informasi nyata pada laporan audit. Partisipasi dalam audit membantu memecahkan berbagai permasalahan dalam mengorganisasikan tindakan korektif. Seluruh keberhasilan di atas tergantung pada kredibilitas auditor atas kejujurannya. Selanjutnya, penggunaan pengetahuan keperlakuan dalam audit. Secara umum, penanganan keperlakuan organisasi adalah akibat dari sebagai hal berikut. 1. Kondisi pada umumnya, kualitas diri, struktur pengendalian internal. 2. Motivasi atau kebutuhan dari karyawan kantor untuk membentuk etika dan kejujuran. 3. Sifat atas karakteristik pada pribadi dari seluruh tingkat karyawan. Diasumsikan bahwa para editor internal dalam setiap pekerjaannya selalu berhubungan dengan karyawan-karyawan yang ada di organisasi. Kedekatan ini menghasilkan posisi yang kemungkinan karyawan untuk menerima atau menolak auditor, di mana hal tersebut akan berdampak pada tingkat kebebasan auditor, pengalaman dan pemahaman atas aspek keperilakuan, serta pertimbangan terkait memberikan kepada auditor alat audit yang kuat. Selain masalah perilaku yang diaudit, auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi. Dikatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi sikap-sikap dan perilaku auditor untuk budaya organisasi. Unsur-unsur tercermin antara lain sebagai berikut. 1. Karyawan harus mempunyai komitmen. 2. Kualitas pelatihan dan pengembangan staf. 3. Identitas perusahaan seperti kebijakan. 4. Pembuatan keputusan. 5. Fokus manajemen. Oleh karena itu, suatu audit tidak akan menjadi kontradiktif ketika laporan audit dapat diterima dan diimplementasikan. Sekian, terima kasih. Penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like.